di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Rinjani, tinggal seorang kakek bernama Hasan bin Umar, yang kini berusia 84 tahun. Masyarakat setempat menyebutnya Pak Tuan Guru, karena selain dikenal bijak, ia juga dihormati sebagai tokoh agama dan adat. Yang membuat kisah Pak Hasan unik, bukan hanya karena usianya yang panjang, tetapi karena ia memiliki 4 istri sah dan 22 anak dari pernikahan tersebut. Lebih mengejutkan lagi, seluruh anggota keluarganya hidup damai dan harmonis di satu kawasan tanah seluas 2 hektar yang ia wariskan untuk keluarganya. Pak Hasan menikah pertama kali di usia 20 tahun dengan wanita pujaannya, Siti Maryam. Setelah 10 tahun menikah dan memiliki 4 anak, ia menikahi istri kedua, Halimah, atas dasar musyawarah keluarga dan tradisi desa setempat yang masih menganut sistem poligami terbuka. Ia tidak sembunyi-sembunyi, melainkan terbuka dan adil sejak awal. Istri ketiga dan keempat datang di usia-usia berikutnya. Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Satu adalah janda beranak 2 yang ia bantu. Dan satu lagi adalah murid ngajinya yang kemudian menjadi pasangan saham. Apa yang membuat semuanya rukun? Kunci utamanya adalah keadilan, komunikasi, dan pembagian peran. Pak Hasan tidak pernah memihak. Ia membagi waktunya secara adil, bahkan membagi hasil panen, hewan ternak, hingga kebutuhan rumah tangga dengan sistem yang ia tulis sendiri di buku harian. Setiap rumah istri memiliki halaman, dapur, dan kamar tidur terpisah, namun dibangun saling berdekatan agar anak-anak bisa tetap bermain dan tumbuh bersama. Anak-anak saya bukan bersaing, tapi saling menopang. Ibu mereka berbeda, tapi hati mereka satu, kata Pak Hasan suatu hari dalam wawancara dengan media lokal. Kini, dari 22 anaknya, 18 diantaranya sudah berkeluarga dan tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang menjadi guru, tentara, bahkan dosen. Setiap tahun, saat Lebaran, semua berkumpul di tanah keluarga itu. Tak pernah ada pertengkaran besar, tak pernah ada perebutan warisan. Pak Hasan berpesan, beristri banyak itu bukan soal nafsu, tapi tanggung jawab. Kalau tidak bisa adil, cukup 1. Kalau bisa sabar, baru bicara 2. Kalau ingin surga, bahagiakan semua. Kisah hidupnya kini banyak dijadikan contoh dalam ceramah dan forum masyarakat adat. Meski zaman sudah berubah, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kasih tetap relevan untuk semua zaman. Kini di usianya yang senja, Pak Hasan sudah tidak sekuat dulu. Ia lebih sering duduk di beranda rumahnya yang menghadap sawah, ditemani secangkir kopi dan suara burung dari pepohonan sekitar. Meskipun langkahnya lambat, sorot matanya masih tajam dan penuh wibawa. Suatu hari, salah satu cucunya bertanya, "Kakek, apa warisan terbesar yang kakek tinggalkan untuk kami semua?" Pak Hasan tersenyum. Ia menatap langit yang mulai senja, lalu berkata pelan, "Warisan kakek bukan tanah ini, bukan rumah-rumah itu, bukan sapi atau sawah, tapi hati yang tidak saling iri, cinta yang tidak pilih-pilih, dan keluarga yang tidak saling meninggi. Kalau kalian bisa menjaga itu, kalian akan hidup damai meski dunia berubahan." Kata-katanya menjadi pelajaran yang paling berharga. Anak-anak dan cucunya kini menuliskan pesan-pesan kakek dalam buku kecil, yang kemudian mereka salin dan bagikan saat pertemuan keluarga. Buku itu diberi judul, "Pesan Tuan Guru, Warisan dari Hati yang Adil." Meski tubuhnya mulai rapuh, nama Pak Hasan tetap harum di desa. Ia bukan hanya dikenang sebagai suami dari 4 istri dan ayah dari 22 anak, tapi sebagai simbol kebijaksanaan dalam kerumitan, sebagai lambang keadilan dalam perbedaan, dan sebagai pelita keluarga yang tak pernah padam. Dan kelak, saat waktunya tiba, mereka semua tahu, Pak Hasan mungkin akan pergi, tapi cahaya hidupnya akan tinggal selamanya di hati mereka.